mulai daftar ini dengan sosok yang pastinya sangat kita rindukan, yaitu Kakashi Hatake. Bisa dibilang, absennya sang Hokage ke-6 ini menjadi salah satu kehilangan terbesar bagi kita semua di seri Boruto. Meskipun sebenarnya Kakashi masih ada, hidup dengan sehat dan baik-baik saja, entah kenapa wajahnya hampir tidak pernah lagi muncul menyapa kita di lembaran manga Boruto. Alih-alih turun tangan saat Konoha sedang terancam, Kakashi justru lebih banyak menghabiskan masa pensiunnya dengan berlibur. Di urutan kedua, kita punya sosok yang mengajarkan kita arti dari sebuah kerja keras. Siapa lagi kalau bukan Rock Lee? Sosok yang dulu kita kenal sebagai simbol kerja keras yang mampu menandingi para jenius, kini sayangnya hampir tak pernah lagi terlihat beraksi di medan laga. Namun sekarang, perannya hanya sebatas instruktur ujian Chunin, sebuah porsi yang terasa sangat kecil bagi ninja sehebat dia. Rasanya cukup sedih ya, melihat sang ahli taijutsu ini seolah terlupakan. Yang ketiga adalah Might Guy. Setelah pengorbanan heroiknya saat melawan Madara, Guy memang harus menepi dari garis depan karena kondisi kakinya. Sangat disayangkan, karisma dan semangat masa muda yang dulu begitu membara, kini hanya muncul sesekali saja, sekadar menjadi pelengkap komedi saat ia menghabiskan waktu bersama Kakashi. Lalu, yang keempat ada Yamato. Sang pengguna elemen kayu ini seolah kian terlupakan oleh waktu. Di era Boruto, ia memikul tanggung jawab berat untuk mengawasi Orochimaru secara permanen. Sayangnya, tugas ini justru membuatnya terisolasi dari konflik utama di desa dan sangat jarang berinteraksi dengan karakter-karakter lainnya. Dan yang kelima, kita beralih ke sosok Killer Bee. Jinchuriki dari ekor 8 ini sebenarnya sempat menyapa kita di awal cerita, tepatnya saat ia menghadapi serangan dari Momoshiki. Namun sayangnya, setelah peristiwa besar itu, kabarnya seolah hilang di telan bumi dan hampir tidak pernah terdengar lagi. Padahal, jika kita renungkan kembali, hubungan kedekatannya dengan Naruto seharusnya bisa menjadi jembatan diplomasi yang sangat menarik di era baru ini. Ada kerinduan tersendiri untuk kembali mendengar rima uniknya di tengah keseriusan dunia Boruto. Bergerak ke urutan ke-6, kita bertemu dengan Anko Mitarashi. Di era Boruto ini, Anko mengalami perubahan desain yang cukup drastis, di mana ia kini tampil sebagai sosok yang sangat hobi makan. Namun, di balik penampilannya yang santai, ada sedikit rasa sayang yang mendalam. Latar belakangnya yang kuat sebagai mantan murid Orochimaru, lengkap dengan rahasia kersil miliknya, seolah dibiarkan meredup begitu saja. Padahal, jika kita renungkan, elemen tersebut bisa menjadi kepingan puzzle yang sangat relevan untuk menggali riset Amaido maupun organisasi Kara. Rasanya, ada potensi besar yang masih tersimpan rapat di balik senyum ramahnya saat ini. Di urutan ke-7, kita beralih ke sosok Tenten. Sang ahli senjata ninja yang dulu begitu cekatan, kini menjalani hari-harinya dengan tenang di balik etalase toko senjata miliknya. Ironisnya, di era yang sudah mulai meninggalkan tradisi demi alat ninja ilmiah yang serba otomatis, dedikasi Tenten terhadap senjata konvensional seolah menjadi sisa-sisa kenangan dari masa lalu. Sangat disayangkan, dibandingkan dengan rekan-rekan seangkatannya yang lain, Tenten justru menjadi salah satu karakter yang paling jarang menyapa kita di layar kaca. Ada rasa rindu yang mendalam melihatnya kembali beraksi, membuktikan bahwa ketangkasan tangan dan kemurnian teknik senjata ninja masih memiliki tempat di dunia yang kian modern ini. Di urutan ke-8, mari kita menyapa sosok Shizune. Sebagai tangan kanan Lady Tsunade sekaligus asisten medis dengan kemampuan yang luar biasa, kehadiran Shizune di masa lalu selalu memberikan rasa tenang. Namun, seiring berjalannya waktu di era Boruto, sosoknya seolah perlahan meredup di balik bayang-bayang kehebatan Sakura. Sungguh sangat disayangkan, kini ia jarang sekali terlihat aktif, baik itu di koridor pusat medis Konoha maupun di kesibukan kantor Hokage. Bergerak ke urutan ke-9, mari kita sejenak menyapa sosok Kiba Inuzuka. Masih ingatkah kalian dengan pemuda yang dulu begitu berambisi,
yang dengan lantang meneriakkan mimpinya untuk menjadi seorang Hokage? Sayangnya, waktu seolah membawa Kiba ke jalan yang berbeda. Kini, sosoknya lebih sering kita jumpai sebagai seorang selebriti yang menghiasi iklan produk makanan anjing atau sekadar menjalankan tugas rutin sebagai anggota polisi militer tingkat rendah. Sungguh sebuah pemandangan yang membawa sedikit rasa sesak di dada, mengingat impian besarnya untuk memimpin desa kini seolah hanya tersisa sebagai lelucon lama yang kian memudar dimakan zaman. Sangat disayangkan, taring tajam dan semangat membara yang dulu ia miliki hampir tidak pernah lagi terlihat dalam misi-misi penting yang menentukan nasib desa. Dan di urutan ke-10, kita menyapa sosok yang selalu menyelimuti dirinya dalam misteri, Shino Aburame. Masih ingatkah kalian dengan kehadirannya yang dulu begitu tenang, dingin, namun sangat tangguh dan disegani? Sayangnya, di era yang baru ini, Shino justru lebih sering digambarkan sebagai seorang guru yang canggung saat berhadapan dengan murid-muridnya di akademi. Ada sebuah rasa sesal yang menyelinap ketika kita melihatnya sekarang. Meski ia memiliki peran yang tetat sebagai pendidik, kekuatan mengerikan dan teknik serangga dari klan Aburame miliknya seolah terkunci rapat. Sangat jarang, bahkan hampir tidak pernah lagi, kita melihat kemampuannya dieksplorasi dalam sebuah pertarungan yang benar-benar serius dan menentukan. Di tengah hiruk-pikuk dunia Boruto, sebenarnya ada rasa rindu yang mengalir tenang di hati kita sebagai penggemar lama. Kita merindukan saat-saat di mana Shino menunjukkan sisi dinginnya yang tak tergoyahkan, serta kehebatan strateginya yang dulu sempat mengintimidasi lawan hanya dengan tatapan di balik kacamatanya. Kita semua menantikan, kapankah sang pengendali serangga ini akan kembali menunjukkan taringnya yang sesungguhnya. Di urutan ke-11, kita menyapa Choji Akimichi. Sebagai kepala klan yang dihormati dan ayah yang menyayang bagi Chocho, sosoknya kini lebih banyak berada di balik layar. Sangat disayangkan, meskipun Konoha sedang dalam bahaya, Choji seolah menjauh dari garis depan. Padahal, mode kupu-kupu miliknya yang dahsyat akan sangat berarti untuk melindungi desa dari ancaman pasukan Code. Namun, nampaknya ia telah memilih hidup damai dan menyerahkan seluruh perjuangan berat ini kepada generasi baru. Di urutan ke-12, kita bertemu dengan Tsunade Senju. Sama seperti Kakashi, sang Sannin legendaris ini sebenarnya masih hidup. Namun, ia memilih untuk menjalani hidup bebas di luar desa atau sekedar menghabiskan waktu dengan berjudi di tempat yang jauh. Sangat disayangkan, ketidakhadirannya saat Konoha hancur berkali-kali seringkali menjadi tanda tanya besar bagi para penggemar. Akhirnya, teman-teman, kita sampai pada sosok Orochimaru. Secara teknis, sang legenda ini memang masih ada di antara kita. Namun, ia seolah menghilang dari panggung utama, tak lagi menjadi ancaman yang menggetarkan, apalagi pemain kunci dalam konflik dunia. Kini, hari-harinya lebih banyak dihabiskan di dalam sunyinya laboratorium, fokus pada eksperimen-eksperimennya, dan membimbing Mitsuki dengan caranya sendiri. Padahal, jika kita renungkan kembali, Orochimaru menyimpan kunci jawaban atas misteri keabadian dan rahasia tubuh Otsutsuki yang begitu besar. Itulah tadi, deretan karakter legendaris yang kehadirannya kian memudar di era Boruto. Rasanya memang sedikit rindu ya, melihat mereka yang dulu begitu bersinar, kini harus menepi dan memberikan panggung bagi generasi baru. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini sampai akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah semuanya!